Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 112, Akhir Pertempuran. Haha, hati-hati. Xiao Mang meraung dan kakinya terbanting ke bawah. Batu besar di bawahnya langsung hancur berkeping-keping. Dia menyeberangi batu-batu besar itu dengan kecepatan kilat seperti hantu dan muncul di depan Jian Wushuang dalam sekejap mata. Lalu dia cepat-cepat menghunus pedangnya. Esensi pisau menakjubkan yang tak tersentuh menyembur keluar dengan ganas, membuat Jian Wushuang hampir kehabisan napas. Dan kemudian, swoosh ha, plus. Sebuah serangan bersinar tiba-tiba menutupi langit yang cerah, dan langsung menebas ke arah Jian Wushuang. Udara terpotong. Kilatan pedang belum juga tiba, namun angin yang mematikan telah menerjangnya. Jian Wushuang menjadi serius saat dia menyadari bahwa inti sari dalam satu gerakan Xiao Mang itu sudah berada di level ke-10 gerbang naga. Ayolah! Jian Wushuang berteriak, mengacungkan pedang pembunuh 3 kali lipat dari tangannya. Dalam sekejap, esensi pedang bumi mencapai titik ekstremnya dan gerakan ke-10 dari gelombang pedang tak berbentuk meledak. Sementara itu, kekuatannya di alam pil emas tertinggi juga meningkat ke puncak. Wah! Setelah suara yang dahsyat itu, Jian Wushuang merasa lengannya terdorong ke bawah dan tangannya mati rasa. Batu besar di bawahnya telah retak karena benturan dari dua kekuatan yang mengerikan itu. Jika aku melawannya secara langsung, aku akan kalah. Jian Wushuang tiba-tiba menyadari hal ini. Haha, sebagai seorang penyempurnaan awal dari alam pil emas, kau sebenarnya lebih lemah dariku. Xiao Mang mencibir padanya. Jian Wushuang sedikit mengernyit. Meskipun alam pil emas tertinggiku menentang tatanan alam, yang bahkan lebih kuat daripada pemenuhan alam pil emas biasa, Xiao Mang berada di level pemenuhan alam pil emas teratas dan kekuatan-kekuatan spiritualnya berada di puncak alam pil emas. Berdasarkan kekuatan, dia lebih kuat dariku. Sebuah pencapaian baru di tahap awal alam pil emas, yang kekuatannya lebih kuat dari tahap akhir alam pil emas yang normal. Ini sudah luar biasa dan akan membuat banyak orang takut. Jian Wushuang sangat menyadari hal ini. Lagi pula, Xiao Mang telah mencapai puncak pemenuhan alam pil emas, Jian Wushuang perlu mencapai setidaknya penyelesaian awal alam pil emas untuk bersaing dengannya dalam hal kekuatan. Sulit untuk melawannya secara langsung, tetapi aku bisa mengalahkannya dengan pedangku dan esensi pedang. Tatapan mata Jian Wushuang menjadi lebih dingin dan dia mengangkat pedang panjangnya. Tiba-tiba berubah menjadi ular berbisa, pedang itu menghindari pedang Xiao Mang dan dengan aneh menusuk ke arah dada Xiao Mang. Alam esensi angin. Xiao Mang merasa terkejut. Tangan kirinya mengumpulkan kekuatan spiritualnya yang dahsyat dan menamparkan cepat bayangan pedang yang mendekat. Itu tidak sepenuhnya menghentikan serangan Jian Wushuang, tetapi menangkis esensi pedangnya. Bayangan pedang itu lewat di samping Xiao Mang dan gagal mengenai sasaran. Terimalah pukulanku. Xiao Mang menggeram, tangannya menggenggam pedang dan menebasnya dengan marah dengan cara yang sangat mendominasi. Jian Wushuang menggunakan pukulan backhand untuk menahannya. Wah! Batu besar di bawah Jian Wushuang hancur berkeping-keping, seolah-olah senjata tersembunyi telah membombardir batu di sekitarnya. Selain itu, Jian Wushuang terdorong mundur oleh pukulan ini. Tanpa berpikir panjang, Jian Wushuang menyerbu ke depan dan terdengar suara angin serak dan suhu udara meningkat dengan cepat. Jurus pedang darah dan api, jurus ke-6. Astaga, plus. Cahaya pedang yang tajam dan cepat membelah dan tampaknya menghancurkan dunia. Sebelumnya adalah esensi pedang bumi, sekarang adalah esensi pedang Gale, dan sekarang adalah esensi pedang api yang mengamuk. Semua dengan pemahaman yang mendalam. Bahkan Xiao Mang pun tak kuasa menahan rasa takutnya setelah menyaksikan Jian Wushuang menggunakan jurus-jurus ini termasuk saripati pedang api mengamuk. Aku tahu bahwa murid-murid Istana Naga adalah para jenius yang eksentrik, tetapi tidak pernah menyadari bahwa mereka adalah para jenius yang mampu memahami 3 esensi pedang pada saat yang sama dan semuanya pada tingkat setinggi ini. Xiao Mang terkejut. Namun, ia menangkis dengan pedangnya dan dengan mudah menahan teknik pedang darah dan api. 3 esensi pedang yang ku mengerti tidak dapat dibandingkan dengan alam esensi angin berembus milikmu, tetapi cukup untuk mengalahkanmu jika aku menggunakannya dengan baik. Kata Jian Wushuang. Haha, kalau begitu cobalah saja. Xiao Mang tertawa geli. Ledakan. Raungan yang mengerikan itu terus berlanjut dan pertempuran pun tiba pada saat yang menentukan. Pada saat yang sama ketika Jian Wushuang bertarung dengan Xiao Mang, pertempuran untuk mendapatkan benih teratai air hitam di danau bulan yang tenang juga mendekati akhir. Para prajurit berdiri di danau dan mayat-mayat mengambang di mana-mana, sedikitnya lebih dari 100 orang. Darah mewarnai danau bulan yang tenang menjadi merah, yang membuatnya tampak seperti pemandangan neraka iblis. Melihat hal ini, sebagian besar prajurit alam pil emas yang masih hidup merasa takut. Keinginan mereka untuk mendapatkan biji teratai air hitam pun berkurang. Tragis sekali. Pertempuran berdarah ini tidak bisa lebih dahsyat lagi.
Mayoritas prajurit alam pil emas telah tewas, bahkan 2 anggota daftar naga bumi pun terbunuh. 2 prajurit yang tewas dalam daftar ternyata adalah Ling Mubai dan Singa Api. Singa Api tidak diragukan lagi dibunuh oleh Gu Tao, sedangkan Surou lah yang membunuh Ling Mubai. Gadis ini, Gu Tao berdiri di tepi danau, menatap gadis berjubah hitam di depannya dengan ketakutan. Gadis berjubah hitam itu tampak masih sangat muda, baru berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dan kultivasi kekuatan spiritualnya baru mencapai alam inti emas mendalam. Namun, gadis muda ini tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang luar biasa, membunuh Ling Mubai dalam sekejap dan mengambil benih teratai air hitam. Pada saat ini, danau bulan yang tenang kembali damai. Semua prajurit lainnya melarikan diri begitu mereka membawa pergi benih teratai air hitam, kecuali Gu Tao dan Surou, yang lebih memilih untuk tetap tinggal. Mengetahui bahwa benih itu dipegang oleh Gu Tao dan Surou, tidak ada satupun prajurit alam pil emas yang berani mengambil tindakan. Tidak diragukan lagi kekuatan Gu Tao adalah yang terbaik di antara mereka. Fakta bahwa ia telah membunuh Singa Api jelas membuktikan kekuatannya, peringkat 39 di daftar naga bumi. Hanya sebuah fantasi untuk dapat merebut benih teratai air hitam darinya. Bahkan jika para prajurit alam pil emas bertarung bersama, Gu Tao bisa saja melarikan diri jika dia kalah. Tetapi Surou, meskipun dia terlihat sangat lemah, telah membunuh Ling Mubai, yang sangat menakutkan. Bahkan Gu Tao tidak berani melawan Surou. 7 biji teratai air hitam dan aku hanya memperoleh 2, gadis ini menyimpan yang kiri tapi aku tak tega memandang rendah dirinya. Gu Tao menggelengkan kepalanya dan mengurungkan niatnya untuk merebut benih teratai air hitam dari Surou. Para prajurit alam pil emas di sekitarnya juga tidak memiliki keberanian untuk memulai pertempuran dengannya. Oleh karena itu pertempuran hebat ini akhirnya berakhir.